Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbina Jalla wa'ala ala qudwatina wa uswatina Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, tullab wa talibat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kajian kita di tafsir Juz'il Am atau tafsir Juz' Salasin. Kita telah sampai di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19 yang berjumlah 19 ayat surat Al-Alaq yang sudah kita bacakan dan telah kita sebutkan sebagian penjelasan di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Berikutnya sebagaimana di sini beliau membawakan metode soal wal jawab, mengajukan pertanyaan lalu menyampaikan jawaban sebagai metode untuk menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama yang ada di dalam juz 30 ini, dalam surah Al-Alaq. Berikutnya kata beliau di sini, bagi yang punya kitabnya silahkan bisa dilihat. Soal, dzakara ba'dul ulama'i anna al-aqlama salasah, wa zada ba'duhum rabi'an ma hiya hadhihi al-aqlam allati dzakaruha. Sejumlah ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya qalam yang dimaksud di dalam surat Al-Alaq ini itu ada 3. Ya, ada 3 qalam yang dimaksud dalam ayat yang kita masih membahas di awal-awal surah Al-Alaq ini ya. Ya khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Nah, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya al-qalam yang dimaksud di dalam ayat ini itu ada 3. Tapi sebagian ulama yang lain menambahkan ada 4 qalam yang dimaksud di situ, dan mereka membagi ini bukan hanya berdasarkan akal saja ya. Ada sebagian orang itu menjadikan atau menerima agama ini kalau masuk akal, standarnya itu akal, maka itu bukan satu hal atau bukan satu kaidah. Artinya ada perkara agama yang memang dapat ditangkap oleh akal kita, tapi ada perkara-perkara agama, berita-beritanya, informasinya, dan kejadian-kejadiannya itu tidak bisa ditangkap oleh akal. Ya, akal kita sangat terbatas untuk menjangkau semua yang ada di dalam ya syariat Islam atau yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Tapi yang terpenting dan ini merupakan kekhususan bagi orang beriman adalah keimanan itu. Itu memang pembeda antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Masalahnya iman. Karena kalau sudah iman, namanya sudah iman, maka apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya mereka akan percaya, meyakini dan membenarkan, dan tidak ada sedikit pun untuk mendustakan. Maka di sini kata beliau ada sejumlah ulama mengatakan qalam yang dimaksud di sini ada 3 jenis, tapi ada sebagian lain menambahkan ada 4. Ya, sebutkan kata beliau. Ada yang bisa sebutkan qalam yang mana itu? Ya. Pena yang mana yang dimaksud? Ada sampai 3 kata para ulama. Nah, di sini jelaskan oleh beliau. Jawabnya, dzakarul ulama minha ma yali. Para ulama menyebutkan di antaranya sebagai berikut.
Al-awwalu al-qalamu alladhi khalaqahu Allahu awwala ma khalaq. Faqala lahu uktub. Qala wa ma aktubu. Qala uktub ma huwa kain wa ma sayakun ila yaumil qiyamah. Ini qalam yang sangat masyhur. Cerita tentang qalamnya Allah, penanya Allah yang ia ciptakan. Ini merupakan qalam jenis yang pertama, bukan qalam ikan ya. Nanti kolam-kolam yang bilang kolam-kolam. Qalamun itu maksudnya pena. Pena. Kadang agak susah juga ya kalau ada bahasa Arab tapi dalam pandangan bahasa Indonesia lain. Ya kan? Ya, jadi ini jenis qalam yang pertama kata beliau di sini yang disebut oleh para ulama, ya ini al-qalam yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan lalu dia perintahkan untuk menulis segala kejadian dari awal sampai akhir, sampai terjadinya hari kiamat, sampai siapa yang di surga dan di neraka udah ditulis. Itu dalam hadis yang sangat masyhur, dan itu keyakinan orang-orang beriman tentang kebenaran itu, wajib membenarkannya. Karena itu disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang panjang. Adapun di dalam Al-Qur'an penyebutannya hanya mujmal saja. Dalam Al-Qur'an penyebutannya hanya secara global, tidak serinci yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, cerita tentang bagaimana Allah menciptakan qalam lalu dia perintahkan untuk menulis. Ya, si qalam pun mengatakan, si pena ini pun mengatakan makhluk ini ya. Cuma enggak tahu gimana bentuknya. Karena keserupaan nama belum tentu sama hakikatnya. Walaupun namanya sama, qalam. Ini ya, ini makhluk dengan makhluk gitu ya. Ini makhluk dengan makhluk. Qalam yang ada di sisi Allah yang ia ciptakan sebagai makhluknya untuk menulis. Makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang kerjaannya untuk menulis seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Siapa yang di surga, siapa yang di neraka, ini sudah ditulis semuanya. Kita sudah ditulis. Ya, sudah ditulis oleh si kolam itu. Nah, kita nggak tahu ini bentuk kolamnya gimana, walaupun namanya sama. Kita juga menyebutnya ini kolam yang ada di tangan kita untuk nulis. Nah, kalaulah makhluk dengan makhluk saja, nggak bisa kita pastikan bentuknya harus sama, kan begitu kan? Nggak bisa kita paksakan. Oh, kolam yang dimaksud itu dalam hadis yang menulis takdir itu sama kayak kolam kita, sama kayak pena kita. Pena kita aja beda-beda, ya kan? Ada yang bentuknya beda, warnanya beda. Ada yang kadang ada hiasan es krimnya. Iya kan? Kita aja kolamnya beda-beda. Lah gimana kita mau memaksakan sifat Allah itu harus mirip dengan sifat makhluk? Karena ya kalimat-kalimat yang datang di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat Allah itu seperti sifat makhluk secara penamaan. Yadun, Allah punya tangan, ya kan? Allah punya mata, bahkan Allah Ta'ala punya telapak kaki. Allah menyingkap betisnya. Lalu gimana kita mau menyamakan Allah ini khaliq, makhluk dengan makhluk saja? Tidak ada jalan bagi kita untuk menyamakan kolam itu dengan kolam kita, iya kan? Lalu gimana dengan Allah? Ketika dia menyebutkan dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tangan bagi Allah mirip kayak makhluk. Siapa yang bilang mirip kayak makhluk? Allah enggak pernah bilang mirip kayak makhluk. Allah hanya menyebutkan dia punya tangan. Ya. Lalu kita berpikir dengan yang dangkal ini, yang namanya tangan itu hanya makhluk. Wah, membatasi ini punya tangan itu hanya makhluk. Allah Ta'ala punya tangan tapi sesuai dengan kebesaran yang nggak tahu kita bentuknya. Kita nggak disuruh mikirin bentuknya. Ya, makhluknya saja kolam tadi nggak bisa kita untuk menyebutkan gimana ciri-ciri kolam itu. Gimana penciptanya yang maha agung, yang maha mulia, yang maha suci, tidak mirip dengan sesuatu apapun. Dengan tegas Allah mengatakan dalam ayatnya, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Enggak ada yang sekufu dengannya, enggak ada yang mirip, satu pun enggak ada yang mirip dengan Allah. Allah itu sendiri dulunya, dan dia menciptakan makhluk dengan sekehendaknya dan tidak ada yang menyerupai Allah. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jangan nanti kita terkena syubhat-syubhat dari ahlu syubhat akhirnya menolak sifat, tambah parah. Kelihatannya pengen mensucikan Allah, padahal akhirnya menolak sifat Allah. Bahaya menolak sifat Allah, itu sama seperti menolak Quran. Ya kan? Sama saja seperti menolak Al-Quran. Karena kita mengetahui sifat Allah itu bukan secara langsung, bukan Allah yang bisik-bisikin kita. Aku punya tangan loh, kan gitu, enggak begitu. Tapi Allah kabarkan melalui apa?
wahyu. Satu saja sifat Allah itu kita ingkari, itu udah sama saja kita kayak mengingkari Al-Quran keseluruhan. Islam itu sudah kita ingkari. Karena tidak boleh. Karena intinya sudah kita tolak. Ya, sifat yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri. Ya, jangankan Allah Ta'ala, ketika ada penguasa, raja atau presiden menyebutkan, mengabarkan, ada yang mengabarkan bahwasanya di antara sifat presiden kita, sifat raja kita itu begini, kan begitu kan? Ganteng misalnya, jamil. Mana jamil? Gak jamil kan begitu kan, elek. Kan seperti itu. Ini saja sudah aib kan, seperti bisa ditangkap. Ya, bisa dipenjara seperti itu. Enggak sopan sama penguasanya. Lo gimana sama Allah? Di antara sopan santun kepada Allah kita terima saja. Apa yang datang dari Allah, informasinya, beritanya, tanpa harus menyerupakan dengan makhluk, kita terima. Nah, itu juga di sini. Baik ya. Jadi itu jenis qalam yang pertama kata para ulama, ya ini qalam yang Allah Ta'ala ciptakan di awal kejadian, ya seluruh alam ini Allah perintahkan qalam tadi untuk menuliskan segala sesuatu, apa yang ya terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa semuanya sampai hari kiamat, bahkan ya yang di surga dan di neraka. Yang sering juga dalam ungkapan ditulis di dalam lauh mahfuz. Ya. Baik. Atsani yang kedua, al-qalam alladhi ma'al malaikati alladhina yaktubuna a'mal al-ibad. Kama qala ta'ala, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Idza sahha annahum yaktubuna bi aqlamin. Ya, pendapat yang kedua atau jenis qalam yang kedua adalah qalam atau pena yang ada pada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menulis amalan-amalan para hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, bala wa rusuluna, sekali-kali tidak, ya, dan rasul-rasul kami di sisi mereka yaktubun, mereka nulis. Nah, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya zahir nas ini menunjukkan malaikat itu nulisin amal-amal manusia yang mana mereka ditugaskan untuk dicatetin si fulan A. Namun kata beliau di sini, ini jika benar-benar mereka menulisnya pakai pena. Ya, namanya kan pendapat para ulama. Ini jika benar-benar mereka menulis dengan pena. Nah, kata-kata bayak tubuh saja nggak bisa kita pastikan harus pakai pena. Namanya nulis, nggak masuk akal ada orang nulis nggak pakai pena. Tertulis. Ya kan? Kan seperti itu. Ini kalau mau akal-akalan. Coba bayangkan nih, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, ya, dan rasul-rasul kami maksudnya utusan-utusan kami maksudnya malah malaikat. Di sisi mereka menulis amalan-amalan manusia yang mereka ditugaskan untuk terus mengikuti, ya, raqib atid. Nah, kalau sekiranya ada sebagian orang mengatakan yang aqlaniyun, gitu ya, orang-orang pemuja akal mengatakan bahwasanya yang namanya menulis ya harus pakai pena, nggak ada orang namanya menulis nggak pakai pena, kan seperti itu. Makhluk nulis nggak pakai pena. Ya, ini tidak disepakati juga oleh para ulama. Ini sejumlah ulama mengatakan tidak harus menulis di sini pakai pena. Bisa jadi ini pakai pena, bisa juga tidak pakai pena. Tapi sebagian mengatakan bahwasanya kata yaktubun ini untuk malaikat, mereka menulis dengan pena sehingga mereka menggolongkan jenis qalam yang kedua. Ya, qalam yang kedua. Watsalitsu yang ketiga, al-qalamul ladzi bi aidil ibad yaktubuna bihi. Dan jenis qalam yang ketiga yang dimaksud di sini adalah qalam ataupun pena yang ada di tangan-tangan manusia yang mereka menulis dengan pena itu. Nah, pena kita ini yang ada di tangan kita ini juga yang dikatakan pena. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Yani Allah yang telah memberikan ta'lim, memberikan pelajaran dengan qalam ini. Maksudnya dengan pena yang Dia ciptakan. Ya, sehingga dengannya kita menulis. Baik. Wa minal ulama'i man dzakara aidan al-qalam alladzi tuktabu bihi maqadirul ibad wa hum fi butuni ummahatihim. Di antara para ulama juga ada yang menyebutkan qalam yang berikutnya, maksudnya yang keempat, ada yang menyebutkan empat
Ya, ini qalam yang dimaksud di sini adalah penulisan takdir hamba ketika dia masih di dalam perut ibu-ibu mereka. Wa huwal qalamul ladzi fi yadil malakil muwakkal birrahim. Allahu taala a'lam. Inilah pena yang berada di tangan malaikat yang diwakilkan ketika mendatangi rahim setiap ibu. Ya, jadi malaikat itu menurut para ulama membawa pena tadi untuk mencatatkan. Dalam hadis kan disebutkan ya bahwasanya penciptaan manusia itu 40 hari dalam bentuk ya nutfah, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, kemudian 40 hari lagi dalam bentuk mudghah, summa yursalu ilaihil malak. Nah, ini malaikat ini kemudian diutus kepada janin tadi malaikat muwakkal. Ya, bikatbi. Nah, di sana disebutkan kataba, bikatbi rizqihi, dituliskan untuk si janin tadi, si jabang bayi tadi yang masih di perut ibunya yang umurnya baru berapa? 120 tahun. Hari. Jangan ngantuk. 120 tahun nanti tulisnya 120. Ustaz nulis apa 120 tahun ngantuk. Jadi salah nanti. Nanti dibilangnya ustaz yang salah. Karena dia ngantuk ya kan? Ya, setelah 120 hari diutus malaikat bikatbi. Nah, disebutkan di sana kata kataba. Ya, masdar dari kataba, katbun, katban. Bikatbi rizqihi wa ajalihi, dituliskanlah untuk si janin itu pada waktu itu dituliskan apa? Rizkinya. Maksud rezeki ini jodoh ya. Jodoh itu rezeki itu. Pasangan itu rezeki, anak itu rezeki. Itu masuk. Jadi masuk dalam kelompok rezekinya si anak ini maksudnya yaitu tadi bagaimana nanti rezekinya dia, penghasilannya dia, kan begitu. Kemudian istrinya siapa yang jadi istrinya atau siapa yang jadi pasangannya, anaknya berapa, itu dituliskan jika masih dalam perut. Ikatbi rizqihi wa ajalihi, ajalnya ditulis, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ajal. Ya, ada yang kadang lagi tidur meninggal, lagi berdiri meninggal, lagi sujud meninggal, lagi berkendaraan meninggal. Nah, itu dicatat sudah itu ditakdirkan. Ya, wa amalihi, juga amalnya itu dicatat, ditulis. Ya, dia saqiyun au sa'idun, dia ini orang bahagia ataukah orang celaka, itu dituliskan di sana. Ya, kemudian ditiupkan ruh. Nah, ini tulisan malaikat untuk janin tadi, maka menulisnya itu pakai qalam. Ini jenis yang keempat. Jadi ini dia ada 4 atau ada yang mengatakan 3 jenis qalam yang disebutkan atau yang disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Penyebutan qalam itu ada 3 atau 4. Nah, hafal? Apa qalam yang pertama? Qalam ikan. Apa qalam yang pertama? Qalam yang menulis takdir. 2. Apa ayo? Iya, qalam yang ada pada malaikat pencatat amal. 3. Qalam ini gitu, pena masing-masing manusia itu menulis. Ya, hampir tidak didapati hari ini yang nggak bisa nulis ya. Ada memang, tapi ya jarang lah. Semua alhamdulillah bisa nulis, belajar nulis. Keempat, qalam yang dibawa malaikat saat manusia berada di perut ibunya masih berbentuk janin. Taib, itu ya. Berikutnya, biar dapat ilmunya, jangan nanti capek-capek 1 jam tidak ada apa-apa. Ya. Berikutnya kata beliau, idza ra'al insanu nafsahu mustaghniyan 'anil khalqi bada fil kibri wa tughyani dalil 'ala dzalik. Biasanya, ini kebiasaan ya, walaupun tidak semuanya sih. Biasanya apabila seorang insan mendapati dirinya berkecukupan, kaya dari yang lainnya, ini akan menyebabkan sombong dan melampaui batas. Ini biasanya. Ya, maka berikan dalilnya.
Bahkan kebanyakan manusia begitu ya. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kecukupan. Itu yang paling penting. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah Ta'ala yang memberi kekayaan dan yang memberi kecukupan, bukan yang memberi kemiskinan. Seperti yang sering saya jelaskan juga, sebenarnya miskin itu bukan pada harta, ya. Bukan miskin pada harta itu, tapi miskin itu, fakir itu ada pada kefakiran hati. Ya, jadi ini umumnya kata beliau. Maka sebutkan mana dalil-dalil yang menunjukkan keumuman ini. Itu menunjukkan banyaknya manusia kalau udah diuji dengan banyak harta, itu jarang yang berhasil. Ya, jarang yang berhasil. Melimpah betul hartanya maksudnya. Itu jarang sekali yang mampu mengalokasikan hartanya itu dengan tepat dan benar. Justru akan berbuat apa? Melampaui batas. Ya. Sogok sana, sogok sini, sogok sana, sogok sini. Pokoknya semua dengan uang gampang. Terseretlah dia dalam banyak maksiat. Dan mudah dengan hartanya itu untuk menutupi maksiatnya. Nah seperti itu. Nah ini dalil-dalilnya kata beliau. Cukup banyak di sini dalam Al-Quran. Menunjukkan memang banyak manusia itu kalau diuji dengan banyaknya harta, itu nggak mampu. Tapi ketika diuji dengan kesulitan justru tambah bertakwa. Lebih banyak begitu. Diuji dengan kesempitan, kesulitan, tambah dekat dia sama Allah. Lebih banyak begitu. Walaupun ada yang tambah diuji dengan kesusahan, tambah parah. Ya kan, tambah kedukun, tambah buat syirik. Ada juga yang begitu. Ya, tapi umumnya kita dapatkan yang tingkatan awam sekalipun, yang memang belum terkena virus dukun, belum kena virus syirik kan begitu. Itu kalau terkena kesusahan, dia langsung datang sama Robnya. Langsung rajin sholat dia, ke masjid dia, doa dia, malam dia bangun, nangis dia, minta sama Allah. Nanti sudah dibantu oleh Allah Ta'ala, udah dilepaskan dari kesusahan, udah lupa lagi. Ya, malas lagi dia beribadah. Seperti itu, umumnya memang manusia itu ketika diuji dalam kesusahan, itu lebih dekat dia sama Allah. Daripada saat dia diuji dengan kekayaan. Nah ini dalil-dalilnya kata beliau, di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, wa idza an'amna 'alal insan a'rada. Jika kami berikan nikmat yang banyak maksudnya kepada insan, maka dia berpaling. Wa na'a bi janibihi, lalu dia bersikap sombong dengan berpaling, menjauh ya, kemudian dia menjauh dari Allah Ta'ala. Bersikap sombong dengan hartanya, merasa enggak butuh lagi dengan Allah Ta'ala, merasa tidak butuh lagi dengan ibadah seadanya saja. Ya, karena dia merasa bahwasanya kalau memang Allah Ta'ala benci sama saya atau saya ini orang salah, saya orang jahat, kenapa harta saya banyak? Kan itu subhatnya. Ya kan itu dia. Bahkan pernah ada yang berkata demikian. Ya, yang dahulunya dia Masya Allah rajin mengaji bersama kita kan begitu. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah lah padanya. Ya, saya sampaikan nasihat, mengajilah, kembali mengaji. Ya, ada jawaban, mudah-mudahan itu betul apa yang disampaikan ke saya. Kalau saya memang salah jalan saya ini, kenapa usaha saya lancar? Ya, hati-hati. Saya langsung terkejut, waduh kok bisa sampai sebegitunya terucap. Kalau memang betul itu ucapan dari dia. Maka hati-hati dengan ujian kekayaan. Ya, kita saat ini ya alhamdulillah pas-pasan, pas butuh mobil ada, pas butuh rumah ada, kan gitu kan, pas butuh makan ada, itu pas-pasan, pas butuh perusahaan ada. Nah itu enak pas-pasan daripada kaya gitu ya sombong. Bagus pas-pasan. Baik, ayat yang berikutnya surat Asy-Syura. Ayat yang ke-27 Allah Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Ini ya, walakin yunazzilu biqadrin ma yasha. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala meluaskan rizki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Itu dia. Makanya kenapa alhamdulillah ya, ini hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas manusia, lalu dibeda-bedakannya rizki kita.
ya ekonomi kita. Kalau kita semuanya kaya, aduh, berbuat kerusakan kita semua. Ya, satu dan yang lainnya saling mempekerjakan. Kamu saya gaji, enak saja. Kamu yang saya gaji. Ya, begitu kan? Nggak jadi, nggak muncul maslahatnya gimana. Akhirnya masing-masing walaupun punya emas, punya harta, bangun rumah sendiri-sendiri. Ngaduk semen sendiri, kepanasan sendiri, ya buat mesin sendiri, repot. Ya kan? Nah itulah dia. Jadi kita harusnya bersyukur jadi orang yang pas-pasan. Ya kan? Pas dipekerjakan orang, alhamdulillah dapat gaji. Saya dulu waktu kerja itu 6 tahun itu, pas mau gajian itu senang sekali ya kan? Ih mau gajian besok, Masya Allah mau gajian. Itu rasanya senang sekali, udah berhayal tuh. Beli ini, beli itu, beli ini. Padahal uangnya nggak cukup. Kan enak begitu kan? Nikmat itu kepuasan jiwa seperti itu. Ya, dibandingkan punya uang tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau dipekerjakan, gimana itu? Makanya Allah Ta'ala mengatakan di sini, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau sekiranya Allah luaskan rizki semuanya untuk hamba-hambanya, maka mereka akan berbuat baghyun. Ya, baghyun itu ya seperti kezaliman. Suka-suka saja dia dengan hartanya itu di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Akan tapi Allah menurunkan dengan kadar apa yang dia kehendaki. Jadi sudah ada kadar-kadarnya. Jadi kita terima saja maksudnya. Apa yang kita dapati hari ini dengan maksimal usaha kita, ya udah itulah. Ya, tapi satu yang terpenting, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai sebab mudahnya urusan orang lain. Ya kan? Kita kadang yang melihat diri kita itu, aduh saya ini kok kayaknya orang susah betul ya, kan begitu ya. Jangan putus asa. Tapi lihatlah bagaimana diri kita dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mudahnya urusan orang lain. Coba bayangkan. Jadi bahasa kita artinya bukan ingin menafikan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, bahasanya kalau memang bukan karena Allah yang telah menjadikan kita sebagai sebab kemudahan orang lain akan susah. Kalau bukan karena Allah yang telah menjadikan kita sebagai sebab untuk mudahnya urusan orang lain, niscaya orang lain akan susah. Ya kan? Akan kesulitan. Baik, maka disitulah pentingnya ta'awun. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq ini yang sebagai pembahasan kita, kalla innal insana yatagha. Ya, lamnya itu sudah kita jelaskan, lam takkid ya. Bukan lam bagian dari fi'il itu. Yatagha aslinya. La yatagha itu untuk memperkuat kalimat huruf inna, ya, sesungguhnya, sungguh. Nah, begitu dia. Sekali-kali tidak, sesungguhnya benar-benar manusia itu togha, ya togha, melampaui batas. Itulah dia umumnya watak manusia suka sekali melampaui batas kalau udah diberi kesempatan. Ya kan, kalau udah dikasih kesempatan, mumpung lagi kaya, mumpung lagi ada jabatan, mumpung lagi berkuasa. Nah, itu repotnya memang manusia ini. Haji mumpung. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jika dia melihat pada dirinya istaghna, melihat pada dirinya memiliki kelebihan demi kelebihan itu ada pada dirinya, istaghna, maka dia merasa ya sombong dan melampaui batas. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang lain ya. Di sini bisa dilihat di dalam surah Az-Zumar ayat 8 kurang lebih seperti itu. Di dalam surat Al-Qasas ayat 76. Demikian juga di dalam surat Az-Zumar ya ayat 49. Ya, tidak usah kita baca semua, kita sebut suratnya karena kurang lebihnya menceritakan tentang bagaimana sikap manusia yang apabila diberikan kelapangan, diberikan ya harta yang melimpah, maka dia justru berubah menjadi melampaui batas. Demikian juga disebutkan di sini wa fir'auna lamma aghnahu Allahu wa mallakahu Misr. Contoh yang lain adalah yang tercatat dalam sejarah yaitu Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkaya dia, memberikan kerajaan Mesir, ya, kekuasaan kepadanya, mampu menguasai Mesir, maka dia pun berkata, "Ya qaumi alaysa li mulku Misr?" Wahai kaumku, bukankah aku ini ya pemiliknya Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti, dan sungai ini maksudnya sungai
Sungai Nil, ya, dan sungai ini mengalir memang khusus untukku. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Nah, sombong, justru tambah sombong. Diluaskan hartanya, justru menganggap sungai itu memang mengalir untukku. Ya, Mesir ini milikku dan seterusnya. Wa Qarun lamma an'ama Allahu alaihi, demikian juga Qarun ketika Allah melimpahkan nikmatnya kepadanya, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan harta kekayaan ini memang karena ilmu yang kumiliki, kata dia, sombongnya dia. Ini memang ilmuku. Nah, enggak boleh begitu ya. Kita semuanya, baik yang tulab atau talibat, jangan berbuat kesombongan ketika diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Karena kelebihan itu banyak. Kadang ada kelebihan harta, Allah lebihkan dia dalam sisi ilmu, Allah lebihkan dia dalam sisi kecerdasan. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Saya pernah, ya, semoga Allah memaafkan dia dan kita semua, pernah mendapati seorang talib, ya, masih semasa sama saya, mungkin pernah saya ceritakan, karena memang sangat kuat sekali hafalan dia. Ya, kita kalah semua sudah, karena dia cuma sekali lihat ini, udah langsung bisa hafal. Screenshot. Nah, dia bisa sebutkan, ya, sampai dia mengatakan tidak ada masalah hafalan itu, kecerdasan nggak ada hubungannya sama maksiat, ya, sampai kita terkejut waktu itu, ya, memang betul dia sangat, masya Allah, cerdasnya seperti itu. Kita sudah mengulang-ulang satu halaman ini 10-20 kali, dia masih main nyantai. Begitu datang Ustadz untuk terima setoran, dia yang duluan. Cuma pegang-pegang sambil jalan, dah. Ini saja sama dia. Pelototin atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, dah. Ya, jadi kadang kelebihan itu Allah Ta'ala berikan beda-beda. Ada yang berlebih dalam sisi kecerdasan, ada yang berlebih dalam sisi harta. Ada orang yang memang Allah mudahkan untuk mencari harta. Pokoknya usaha apa saja berhasil. Beda sama yang sebagainya. Saya usahanya udah 20 kali saya coba ganti-ganti, tapi nggak berhasil juga, kan begitu. Ya, memang seperti itu. Kelebihan itu berbeda-beda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai membuat diri kita sombong, ya, atas kelebihan itu. Ya, apapun itu. Dari sisi kekuatan juga kadang ada orang yang memang diberikan kekuatan yang beda sama manusia biasa, kan begitu kan? Memang dia kuat, posturnya, mungkin badannya kuat. Orang harus latihan apa namanya? Apa namanya itu? Fitness kah gitu ya, atau harus latihan bela diri. Kalau dia enggak, saya punya teman juga gitu. Saya enggak perlu latihan bela diri, tapi memang dikeroyak 10-20-nya itu mundur semua, jatuh, ada yang pingsan. Memang kuat orangnya, ya. Dia enggak pernah latihan dari kecil. Memang enggak pernah latihan bela diri. Nah, itu. Tapi sombong kan begitu kan? Nah, tapi sombong, jangan sombong. Nah, itu tidak boleh. Apapun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan menyebabkan kita menjadi sombong. Baik, berikutnya, dikit lagi ya, saya ada waktu, udah mensyuruk. Satu lagi lah. Berikutnya kata beliau di sini, as-su'al, waddih ma'na qawlihi ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala, bagaimana menurutmu orang yang melarang seorang hamba apabila dia sholat. Siapa ini? Ya, sudah kita sebutkan dari awal ya. Ini ayat diturunkan untuk Abu Jahal ya. Sebenarnya untuk Abu Jahal yang suka mengganggu Nabi dan melarang-larang Nabi untuk mengerjakan sholat. Nah, kata beliau di sini, hadhil ayah tahmilu makna ta'ajjub min hadhihi adh-dhalim al-mukadzib al-mu'rid alladhi yanha al-'abda an salatihi ma'al ilmi bi anna hadha al-'abda alladhi yusalli rajulun muhtadin amirun bittaqwa. Ayat ini membawakan makna ta'ajjub ya. Ini makna ta'ajjub. Sungguh mengherankan perbuatan orang ini. Orang salat kok dilarang. Nah, itu ya, itu bentuk kalimat ara'aital ladzi yanha 'abdan maksudnya. Ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Cuma dipisah ya. Ra'aital ladzi yanha, lalu 'abdan idza shalla. 'Abdannya itu sebagai maf'ul bihi dari fi'il mudhari' sebelumnya yanha. Nah, ini sighah ta'ajjub. Ya.
bentuk keheranan terhadap perbuatan seorang yang zalim, yang mendustai ini, yang berpaling dari wahyu Allah Ta'ala, yang melarang seorang hamba untuk mengerjakan sholat, padahal dia tahu bahwasanya hamba yang dia larang-larang sholat ini adalah seorang yang diberikan hidayah dan memerintahkan untuk berbuat ketakwaan. Fal makna, maka maknanya seakan-akan, ya, makna ayat itu i'jabu min amri hadal mufsid al-mukadzib al-mutawalli al-mu'rid alladhi yanhal musallina an salatihim. Heranlah kalian terhadap perkara orang yang merusak ini, yang mendustakan, yang berpaling dari Allah, tapi melarang orang-orang yang mengerjakan salat dari salatnya. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insyaallah kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.